Selamat datang di channel Arjun Teknologi. Sudah lama kita tidak berjumpa kembali. Di sini saya akan membagikan kepada teman-teman semua terkait basic-basic Unity. Seri kali ini kita akan mempelajari tentang prefab. Nah, apa itu prefab? Kita akan mempelajarinya bersama-sama pada kali ini. Nah, bermula di sini. Prefab itu adalah sebuah game objek yang bisa kita gunakan secara berulang-ulang yang akan membantu kita selama membuat sebuah game. Jadi dengan menggunakan prefab ini nanti akan mempermudah teman-teman dalam mengembangkan sebuah game. Jadi ketika teman-teman ingin mengembangkan sebuah fitur yang memiliki kesamaan seperti musuh di dalam sebuah game pertarungan, nah nanti daripada teman-teman membuat prefabnya itu satu-satu, membuat musuhnya itu satu-satu, teman-teman bisa mengelompokkannya dan bisa memakai musuh-musuh itu lebih mudah dengan menggunakan teknologi prefab ini. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, prefab itu adalah sebuah game object. Nah, game object yang bisa kita gunakan secara terus-menerus. Nah, di sini saya contohkan. Di sini ada game object bernama spare bola dengan game object kubus. Nah, bagaimana cara membuat prefabnya? Kita bisa langsung menaruh lingkaran ini ke dalam kubus ini. Terus nanti kita bisa menggeser-geserkan. Sumpahnya ini ternyata adalah sebuah karya seni nih. Nah, nanti ini tinggal dikasih karya seni. Nah, nanti tinggal teman-teman drag dari hierarki ini ke dalam folder project ini. Nah, jadi nanti ketika teman-teman itu mau membuat karya seni kayak gini, tinggal nanti teman-teman drag and drop saja gitu. Nah, tinggal drag and drop saja. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi tidak usah membuatnya itu dari awal, seperti menekan cube terus spare nanti digeser-geser ulang lagi gitu, itu akan memakan banyak waktu gitu. Jadi biar biar mempermudah gitu ya, kita pakai prefab saja. Nah, di prefab ini juga ketika kita ingin menambahkan sebuah script nih, nah mungkin nanti kita belum mempelajari terlalu dalam tentang script ya di bagian ini saya tunjukkan secara sekilas saja. Nah, cara membuat script itu klik kanan di bagian project, terus create, terus di subscript. Nah, ini saya kasih nama check. Nah, perbedaannya apa nih ketika kita menggunakan duplicate di bagian sini nih, karya seni ini kita duplicate dengan kita menaruhkan prefab ini. Nah, kita coba ketika kita ada karya seni ini, kita masukkan scriptnya. Nah, otomatis di sini ini akan ada scriptnya masing-masing gitu. Tapi ketika kita ternyata memiliki nih objek yang sama juga, namanya karya seni, terus kita bongkar dulu. Nah, cara membongkar prefabnya ini biar tidak menjadi satu kesatuan dengan yang lain, kita klik kanan, terus klik prefab, terus unpack. Teman-teman bisa menggunakan unpack ini untuk melepaskan semuanya ikatan prefabnya, unpack completely sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan unpack completely. Jadi akan mempermudah teman-teman untuk kedepannya. Nah, selanjutnya teman-teman seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ketika di sini saya Ctrl D,
Nah, ketika di sini script ininya saya hapus di bagian sini nih. Nah, di bagian yang enggak yang tidak di prefab itu nggak akan ngaruh gitu teman-teman, tapi ketika di prefab itu akan ngaruh gitu. Efeknya kayak gimana? Jadi ketika kita sudah mengedit nih, kita mau mengedit, ternyata di sini di dalam karya seni kita tambahkan sebuah kotak kecil juga. Nah, terus nanti ini untuk sebuah namanya gitu di depan. Nah, kayak gini. Terus nanti kita coba kasih warna. Cara kasih warna bagaimana? Cara kasih warna itu klik kanan pada aset, terus create, terus material. Nah, ini saya kasih nama abu. Nah, saya drag saja ke sini. Nah, sudah selesai. Nah, objek yang di prefab ini otomatis akan menyesuaikan gitu teman-teman. Nah, tapi ketika tidak di prefab, nah maksud saya seperti ini nih, nanti objeknya itu bakal nggak ikut berubah. Jadi ketika teman-teman mau duplikat yang warna biru ini atau jenis prefab ini, ya otomatis nanti ketika ada perubahan di prefab utamanya, ya nanti akan berubah sesuai dengan prefab utamanya. Tapi ketika objek teman-teman buat itu tidak dikasih prefab, maka setiap kali perubahannya nggak akan objek ini nggak akan ikut berubah gitu. Nah, ini nanti akan sangat membantu teman-teman gitu ketika ingin membuat musuh di dalam sebuah game. Jadi teman-teman tinggal memprogram itu untuk musuhnya itu satu saja, nanti akan berubah ke semua musuhnya gitu. Efeknya akan berubah ke semua musuh gitu. Nah, ini bisa kita edit lagi ya semuanya. Untuk namanya saya amerikan kayak gini karena ketika orang mau lihat kan dari sisi sini nih, dari sisi atas tegak gitu ya. Nah, tapi saya ingin merubah semuanya gitu. Nah, saya itu nggak mau merubahnya itu dari prefab aslinya, saya ingin dari scene di sini, karena kan kalau di sini kan lebih luas, lebih enak ya, lebih berwarna gitu. Nah, caranya kita tinggal klik di sini, terus teman-teman tinggal pergi ke kita klik terlebih dahulu objek yang sudah kita ubah yang akan jadi patokan kepada objek-objek lain agar sama itu. Selanjutnya kita klik override, terus apply all gitu. Nah, otomatis akan berubah gitu. Di sini juga akan ikut berubah teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang lain itu namanya prefab varian gitu. Nah, prefab varian. Jadi ini prefab lain gitu teman-teman. Beda dari yang prefab utama. Untuk lebih jelasnya akan saya contohkan terlebih dahulu gini. Nah, semuanya di sini akan saya ubah menjadi memiliki sebuah tangan. Sorry, ini malah saya membuat lingkaran bola gitu. Nah, sorry lagi. Nah, harusnya cube prefab terus 3D cube. Nah, di sini saya bikin seperti tangan. Nah, tangan di sini, terus saya Ctrl D untuk duplikat. Nah, di sini terus saya Ctrl D lagi untuk kaki, lalu saya Ctrl D lagi untuk kaki yang lain. Nah, ini saya geser di tengah kayak gini. Nah, sekiranya saya mau merubah ini nih, bagaimana nih caranya?
Ya sebenarnya caranya gampang banget. eh Ketika saya ingin membuat apa namanya variasi lain dari prefab, jadi prefab ini terpisah dari prefab yang lain gitu. Nah jadi eh, penjelasannya agak cukup susah ya. Jadi prefab yang sebelah sini nih, prefab varian itu anakan dari prefab utama gitu. Jadi kita ketika di sini membuat sebuah apa namanya musuh, kita pengen membuat variasi musuhnya nih. Musuh A itu bajunya warna hijau, musuh B itu bajunya warna merah. Nah nanti kita bikin apa namanya prefab varian ini dengan cara drag and drop dari hierarki ke dalam project itu untuk dibuat prefab varian. Nah nanti jadinya seperti ini. Untuk menghapus, teman-teman nggak bisa langsung di dalam mode scene ini. Oh bisa ternyata kalau semuanya di dalam prefab variannya. Nah ini tinggal dihapus saja. Nah, oh yang nggak bisa itu di kalau semuanya teman-teman ada yang nggak bisa langsung dihapus di sininya gitu. Berapa itu nggak bisa dihapus langsung untuk prefab. Teman-teman menghapusnya itu bisa melalui ini prefab aduh sorry buka Visual Studio ya. Sorry. Nah berapa itu nggak bisa langsung dihapus di dalam eh, hierarki di dalam scene-nya. Jadi teman-teman itu beberapa itu harus menghapusnya itu dari project ini. Nah ini kebetulan lagi bisa gitu ya teman-teman ya. Nah semuanya nih ini sebagai perut gitu, perut dudung. Nah oke seperti itu teman-teman. Ini terkait dari prefab. Jadi prefab ini digunakan untuk membantu teman-teman dalam mempermudah, mempercepat dalam membuat sebuah game gitu. Nah, di sini saya nyoba membuat sebuah alas gitu. Nah, alasnya seperti ini. Jadi di sini akan saya contohkan bagaimana cara membuat sebuah ruang untuk pameran. Nah, kita kasih warna dulu di alasnya. Di sini ada pengunjung ini sebagai prefab varian. Ini juga ada pengunjung. Ini saya ganti pengunjung gitu ya teman-teman biar enggak bingung. Nah, pengunjung. Selain itu ini sepertinya karyanya itu terlalu kecil gitu. Jadi saya gedekan biar enggak lama. Saya gedeinnya itu langsung di sini. Nah, otomatis membesar semua kecuali yang ini nih. Kenapa ini enggak membesar? Coba jawab di dalam kolom komentar. Nah, coba nanti teman-teman jawab kenapa ini tidak membesar ya. Karya seni dan karya seni 6 ini saya hapus. Nah, di sini saya ganti, saya ubah, geser-geser. Nah, saya geser lagi di sini. Nah, di
saya geser lagi di sini, saya geser lagi. Ini agak random ya gitu ya, gak masalah, sebagai latihan aja. Nanti teman-teman kalau bisa buatnya yang lebih. Nah, sini ini berarti 1 2 3. Oh salah, saya coba seleksi. Nah, di sini biar muternya berhadapan-hadapan, saya ubah menjadi 90. Oh 180. Nah, terus di bagian X nya saya samain dulu. Nah, ini biar rapi ya teman-teman ya. Nah, mana nih? Yo, tuh. Oke, biar rapi, saya taruh di sini. Nah, ini kita ubah seperti ini. Jadi kita simulasikan si orangnya ini sedang melihat-lihat karya seni. Nah, tapi di sini orangnya nggak kelihatan nih, mana depan mana belakangnya. Coba kita kasih sebuah penanda nih, kita kasih hidung biar menjadi penanda kalau ini di depan. Nah, jadi cara membuat warna bagaimana teman-teman? Kita kasih klik kanan di bagian project, terus create, terus material, kita kasih warna merah. Nah, kita ubah menjadi warna merah nih, kita taruh di hidungnya orangnya. Nah, sini biar kelihatan orangnya itu menghadap ke depan atau ke belakang gitu. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa kita klik di bagian play all, terus di bagian override, terus apply all gitu, biar nanti objek varian lainnya itu memiliki tampilan yang sama gitu. Nah, di sini kita ubah nih tampilannya nih, arahnya nih di 180. Nah, nanti kalau semuanya teman-teman membuat karya seni yang banyak itu otomatis kan semakin ke bawah nih, nanti melihatnya, mengaturnya itu semakin susah gitu. Nah, caranya agar teman-teman itu nggak pusing, kita bisa lebih sederhanakan biar nggak terlalu banyak di dalam hierarki ini. Kita bisa sederhanakan, kita kelompokkan ke dalam satu parent gitu. Nah, kemarin kan sepertinya sudah diajarkan konsep parent dan child gitu, child. Nah, di sini kita buat game objek baru dengan nama karya display. Setelah itu kita buat juga pengunjung. Nah, kalau sebenarnya di software design itu ada grouping, di sini juga ada grouping juga ya teman-teman di Unity. Kita kelompokkan berdasarkan jenisnya atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, nama kelompok karya kita satukan ke dalam game objek kosongan bernama karya display. Begitu pula dengan pengunjung, prefab pengunjung kita kelompokkan ke dalam game objek kosongan pengunjung. Fungsinya apa? Fungsinya biar mengelompokkan, biar lebih enak dipandang kayak gini teman-teman, lebih sederhana, lebih simple gitu. Selain itu juga kalau mau teman-teman gedein, kecilin gitu, itu lebih gampang nih semuanya nih. Ini ternyata kan ke bawah banget nih. Nah, saya kepingin agak ke atasin. Kalau semuanya satu-satu kan agak ribet. Nah, di sini kalau mau nyeleksi kan harus seleksi satu-satu kayak tadi, itu yang saya lakuin itu nggak efektif. Nah, biar
enak, kita klik di dalam game objek kosongannya, terus kita geser ke atas saja, kita sesuaikan keinginan itu. Nah, kalau kurang gede gimana? Ya tinggal di gedein aja, tekan R terus gedein. Nah, lebih enak kan teman-teman kan? Nah, seperti itu. Oke, itu untuk prefab. Jadi kita sudah belajar cara membuat prefab. Jadi cara membuat prefab, kita tinggal masukin objek-objek yang ingin kita jadikan prefab ke dalam hierarki. Sebagai contoh, kubus dan apa tadi, spare. Terus kita atur-atur sedikit gitu. Ini sebagai contoh. Terus nanti tinggal kita taruh di bagian aset gitu. Ini biar kelihatan sebenarnya saya taruh di atas. Nah, ini kita taruh di aset. Nah, sudah jadi sebuah prefab. Sebuah prefab ketika banyak, kita bisa bikin varian lainnya agar bisa berbeda dan bervariatif. Kita bisa membuatnya dengan cara menarik prefab yang udah kita edit. Sebagai contoh, ini polanya di atas, kita ubah menjadi polanya di sebelah kanan atau kiri, kita geser ke project, nanti akan ada muncul kayak gini, create prefab or variant, kita ubah menjadi prefab variant. Jadi nanti ini menjadi prefab variant. Nah, nanti kita bisa mengubahnya seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tadi kita sudah belajar membuat prefab varian. Selain itu kita juga sudah belajar cara mengelompokkan prefab biar mudah dibaca dengan cara membuat game objek kosongan. Lalu kita masukkan beberapa prefab tersebut ke dalam game objek tersebut. Ini adalah game objek kosongan. Bisa kita lihat isinya ada transform ruang gitu. Nah, mungkin itu untuk latihan untuk tutorial pada hari ini. Di sini saya sudah menyiapkan latihan kepada teman-teman apabila ingin mendalami lebih lanjut dan berinteraksi lebih lanjut dengan saya. Di sini teman-teman bisa membuat 3 buah prefab. Tadi kan sudah saya contohkan membuat prefab karya seni dan membuat prefab varian karya seni. Nah, ini pengunjungnya teman-teman ya, pengunjung. Nah, ini jadi tadi saya sudah mencontohkan cara membuat prefab karya seni dan cara membuat prefab pengunjung. Nah, nanti silahkan teman-teman membuat satu lagi prefab bebas, mau prefab kayak apa. Nanti teman-teman bisa memasukkan beberapa prefab ke dalam scene seperti yang tadi sudah saya contohkan. Diatur ya teman-teman, yang rapi, yang enak dilihat. Selanjutnya nanti teman-teman silakan rapikan prefab berdasarkan kategori. Nah, kayak yang tadi saya sudah contohkan, kategori pengunjung, kategori display. Setelah itu nanti bisa di screenshot dan upload ke Instagram, tag akun saya mjunado1 dan akun Arjun Teknologi. Nah, nanti ketika teman-teman upload, saya akan repost secara nggak langsung. Nanti teman-teman masuk dalam lingkaran circle saya yang mana isinya juga game developer gitu. Jadi nanti kita bisa berproses berkembang bersama itu. Nanti ketika ada hal yang bisa dikolaborasikan, kita bisa kolaborasikan bersama. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Yang belum follow bisa follow, nanti kedepannya akan saya buatkan tutorial yang akan membedah dasar-dasar dari Unity. Setelah teman-teman kuat di Unity-nya, nanti perlahan-lahan saya akan membuatkan tutorial cara membuat project sebuah game atau media pembelajaran. Nah, jangan lupa di follow, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.